Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 16 Mei 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 8 ayat 1-3 yang berkata demikian. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Donatur Perempuan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi membuktikan bahwa waktu Yesus melayani dari desa ke desa dan dari kota ke kota untuk melakukan penginjilan, pengajaran, di dalam rombongan itu ada 12 murid, tapi di dalamnya juga ada perempuan-perempuan yang bertindak menjadi donatur di dalam pelayanan Yesus. Karena di bagian terakhir firman Allah mencatat mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka, atau dalam terjemahannya dengan uang mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal donatur itu pasti kita akan berpikir dia adalah orang kaya, dia punya banyak rumah, dia punya banyak emas, dia punya banyak uang. Lalu kemudian dia mengambil bagian untuk menjadi donatur. Tapi kita mau lihat donatur perempuan yang ada di dalam cerita firman tadi, yang merupakan donatur dalam pelayanan Yesus. Mereka ternyata menjadi donatur dengan latar belakang dan alasan yang sangat berbeda. Kita mau lihat yang pertama. Donatur perempuan itu mereka melayani Yesus yang pertama karena mereka adalah orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara lihat di ayat berikutnya, di sana dicatat bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus. Pernah dirasuk setan, roh jahat, dan Yesus membebaskan mereka. Pernah menderita sakit, dan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi ketika mereka pernah ditolong oleh Yesus, mereka tidak melupakan kebaikan Yesus. Dan ketika mereka pulih, mereka sembuh, mereka bebas, mereka terlepas dari persoalan pergumulan mereka melalui Yesus, mereka kemudian mengambil keputusan untuk menjadi donatur di dalam rombongan Yesus, dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengikuti pelayanan Yesus. Pertanyaannya hari ini buat saudara dan saya, ada berapa banyak saudara dan saya pernah ditolong oleh Tuhan? Pasti banyak sekali. Tapi apakah kita memiliki hati seperti perempuan-perempuan yang menjadi donatur di dalam pelayanan Yesus? Mereka satu kali ditolong loh, tapi kemudian mereka mengambil sikap untuk menjadi donatur dalam pelayanan Yesus. Saudara dan saya pasti sudah ditolong berpuluh ribu kali oleh Tuhan selama kita hidup. Tapi pernahkah akibat pertolongan itu kita mengingat kebaikan Tuhan, lalu kita mulai mengambil sikap untuk menjadi donatur dalam pelayanan ilahi yang Tuhan percayakan di muka bumi ini? Jawabannya ada pada saudara sendiri. Kita mau lihat alasan yang kedua. Perempuan-perempuan ini memilih menjadi donatur dalam pelayanan Yesus adalah mereka tidak pernah mau jauh dari Yesus. Maksudnya apa? Waktu mereka ada di dalam persoalan, di dalam sakit penyakit, di dalam masalah yang tidak mampu mereka sendiri bebaskan, mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka datang mendekat kepada Yesus dan mereka dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan,
dibebaskan, dilepaskan. Tapi ketika mereka mengalami hal-hal kelepasan, penyembuhan, pentahiran, mereka tidak mau jauh dari Yesus. Mereka mau tetap dekat dengan Yesus. Karena itu mereka memilih masuk di dalam rombongan pelayanan Yesus. Bukan sebagai orang yang melayani saja, tapi mereka memilih juga menjadi donatur di dalam pelayanan Yesus yang tidak dilihat oleh banyak orang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak saudara dan saya memilih untuk menjadi donatur di dalam pelayanan ilahi yang Tuhan percayakan di muka bumi ini, hanya karena kita mau dekat dengan Dia. Hanya karena kita nggak mau jauh dari Tuhan. Hanya supaya kita terus dekat dengan Tuhan. Ataukah kita memilih menjadi donatur dengan alasan-alasan yang lain? Tapi Tuhan mau saudara dan saya belajar dari firman hari ini, bahwa dua alasan perempuan-perempuan ini menjadi donatur bagi pelayanan Yesus. Hanya karena mereka tidak mau jauh dari Yesus. Dan hanya karena mereka tidak mau melupakan Yesus. Mereka tidak mau menjadi orang yang hanya datang pada Yesus karena bermasalah. Setelah dijawab dan mereka menjauh dari Yesus. Dan mereka lupa pada kebaikan Yesus. Tapi mereka adalah orang-orang yang tetap dekat dengan Yesus. Baik dalam masalah maupun ketika masalah itu terselesaikan. Ketika mereka ada di dalam masa-masa yang sukacita, diberkati dan seterusnya. Mari belajar dari dua bagian ini. Dan biarlah saudara dan saya mau mengambil komitmen ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk terus dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau jauh dengan Tuhan. Kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dengan kita memilih menjadi donatur wanita, donatur perempuan yang dapat menunjang pelayanan ilahi yang Yesus kerjakan melalui apa saja di muka bumi ini. Sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bersedia menjadi donatur perempuan yang luar biasa bagi pelayanan Yesus. Amin.